Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk mengikuti acara webinar ya, sehat itu nikmat, dan tema kita adalah jangan marah, emosi tinggi tanda hipertensi. Kami mengucapkan selamat bergabung kepada teman-teman di webinar ini. Berikan menjadi hari yang cerah buat kita semua. Ya, kita memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan kepada kita di hari yang berbahagia ini. Baik, mari sama-sama kita memulai acara kita ini ya dengan membacakan suratul Al-Fatihah untuk kita semua, ya, untuk Ibu Dr. Yanti yang selalu sehat, ya, selalu energik, dan juga untuk teman-teman yang sudah bergabung, dan juga sekaligus kita doakan ya untuk keluarga kita agar mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga teman-teman yang support pada hari ini, dan juga mungkin yang sedang berada di dalam perjalanan, ya, kita doakan bersama semoga sampai di tempat tujuan, ya, sampai dengan selamat, dan ya kita memiliki afirmasi yang positif ya hari ini. Pokoknya Allah memberikan keberkahan dan kebaikan buat kita semua. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kesempatan kita hari ini untuk bisa bersilaturahim ya bersama-sama mengikuti program ini, dan mudah-mudahan ada hal-hal positif yang bisa kita dapatkan. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana Ibu Dokter Yanti? Selalu sehat ya. Hari ini Alhamdulillah kabar baik, Ustadz. ya semoga dimudahkan segala urusannya ya. Amin, amin. Iya, ini hari ini kita ngomongin soal ya hal yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita ya. Betul, betul. Ya, kita sering melihat yang namanya sekarang ini ya kemarahan ini sudah bukan cuma hanya individu, tetapi juga masyarakat sekarang ini kalau kita melihat gampang sekali tersulut dengan kemarahan. Dan kemarahan itu kayaknya sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita itu, Bu Dokter. Kalau kita melihat ya sehari-hari ini, apalagi kalau yang pagi-pagi sudah jalan ya, waduh, dengan high speed orang keluar dari rumah, kemudian dengan kondisi perjalanan mungkin, apalagi yang di Jakarta ya, ini kemacetan. Nah, tingkat emosional itu kelihatannya menjadi meningkat dan orang gampang sekali marah-marah gitu. Para pengendara ya, antara pengendara mobil, pengendara motor itu sudah biasa tuh. Karena saking buru-burunya, akhirnya ya barangkali tidak melihat kanan kiri. Pokoknya gimana caranya saya bisa sampai di tempat tujuan, di kantor dengan cepat. Nah, ini memunculkan ataupun memicu ya munculnya emosi. Nah, emosi yang tidak terkendali ya outputnya adalah berupa kemarahan begitu. Nah, bagaimana kemudian kalau kita melihat marah dalam konteks kesehatan dan juga dalam konteks agama? Nah, ini yang akan menarik untuk kita diskusikan pada kesempatan di pagi hari ini. Ustadz, biasanya kalau kita itu kan di zaman sekarang ya serba segala sesuatu itu bikin stres gitu kan. Rasa-rasanya tuh marah tuh udah kayak hal yang biasa lumrah. Kalau istilah zaman sekarang itu normalisasi gitu tadi. Hmm. Betul gak? Kayak ya biasalah gitu. Dan sebetulnya juga ada perbedaan culture sih antara berbagai budaya di Indonesia, terutama logat menyampaikan perkataan ya, atau logat bahasa gitu. Ya, Ada yang memang nadanya itu tinggi gitu. ya betul. Ada yang memang dia itu terbiasa teriak-teriak. Ada di satu daerah yang nggak boleh tuh kita tuh bicara sambil teriak, itu nggak boleh. Istilahnya tuh pamali gitu ya, atau Ya, ya. ora ilok kalau bahasa Jawa. Itu gimana ya Ustadz membedakan gitu ya?
Ya memang kita menarik sih ya, dokter, ketika kita melihat kultur, dan kultur ini memang sudah sebuah keniscayaan gitu. Di dalam Al-Quran kan juga sudah jelas disampaikan, ya Yuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi memang kita ini sudah ciptakan Allah itu ya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan karakternya masing-masing. Jadi nggak bisa kita kemudian mengatakan bahwa ya di dunia ini ya karena Islam gitu, ya harusnya semua umat Islam sama dong. Nggak bisa begitu. Karakter itu ataupun apa yang ada jadi di daerah masing-masing ini memunculkan kekhasan gitu. Ya, contoh misalkan ya, orang kan suka ada anekdot gitu, ada istilah ya. Misalkan nih orang Indonesia Timur gitu, sumbu pendek gitu. Nah ini ada istilah, saya suka mendengar gitu tuh. Sumbu pendek itu maksudnya cepat banget tersulut emosi gitu. Berbeda mungkin misalnya dengan orang-orang Jawa gitu. Nah, sebenarnya kenapa muncul seperti ini? Ya karena budaya saja gitu. Cara ngomong, kalau mungkin di Jawa kan ngomongnya halus, di Sunda juga seperti itu. Tapi beda ya, kayak saya di Kalimantan juga begitu. Orang mungkin kalau melihat pertama kali gimana kami berbicara atau orang-orang Indonesia wilayah timur, itu seperti lagi bertengkar gitu karena ngomongnya keras-keras gitu. Nah, padahal enggak, emang begitu karakternya. Ya orang Iya. Medan juga salah satu contohnya gitu. Justru memang nggak terbiasa dengan ngomong dengan cara yang lembut gitu ya. Memang kondisinya seperti itu. Dan ini kan juga geografis tuh pengaruh ya. Ketika orang di pantai, cenderung orang tuh ngomongnya keras-keras gitu. Nah, ini beda dengan marah gitu. Kalau marah itu kan ada emosi yang tersulut, yang membuat orang itu lost control gitu. Biasanya kalau marah itu diikuti dengan kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang tidak baik ya. Ya kan, misalkan ya bisa jadi menghina orang gitu. Walaupun ada juga sih marah yang konstruktif ya, kayak misalkan seorang ibu kepada anaknya. Nah, mungkin kalau bicara pengalaman marah nih, kita pengen tahu juga ya, siapa nih di antara teman-teman audiens ini yang merasa dirinya suka marah-marah gitu? Mungkin bisa ketik ya kan, saya nih gitu. Karena kita juga pengen tahu kan, siapa kira-kira yang sulit untuk mengontrol emosi. Karena memang ada tipikal apa sih? Saya ini kayaknya susah deh, cepet-cepet banget marah karena mungkin pengalaman. Jadi gini, ketika seorang anak dari kecil itu dididik dengan kasar ya, seringkali dibentak atau segala macam, nah itu memunculkan kondisi psikologis juga yang seperti itu gitu di anaknya. Dididik dengan keras, yang sering mungkin dimarahin, bisa jadi juga ini memunculkan kondisi psikologis yang sama gitu ya. Jadi marah itu sudah menjadi bagian dalam kehidupannya. Nah, boleh nih teman-teman bisa share ke kami siapa yang masih belum bisa mengontrol ya kemarahannya. Nih, boleh nih ketik pollnya ya teman-teman ya. Yang di atas, apakah suka marah? Oh iya tuh, suka marah atau tidak? Wah, Kadang-kadang. karena ya kita perlu jujur juga ya, apakah kita tergolong orang yang suka marah-marah atau cepat tersulut emosinya. Nanti kita akan perdalam juga ini, dokter ya, kalau memang di dalam ajaran agama Islam itu termasuk orang yang kategorinya adalah orang-orang yang bertakwa, itu adalah yang sanggup menahan amarahnya. Nah, ini luar biasa sebenarnya. Jadi ada kaitannya menahan amarah itu dengan ketakwaan ya, sampai Allah memberikan penghargaan. Jadi ketika orang sanggup menahan amarahnya, maka dia tergolong orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita melihat ini termasuk dalam konteks takwa sosial gitu. Karena indikator takwa di dalam ayat ini gitu, itu tidak ada kaitannya dengan ibadah mahdoh ya, ibadah ritual gitu ya. Tidak ada kaitannya dengan ibadah ritual. Nah, di surat Ali Imran ayat 133 dan 134 ya kan, wasari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadzibina ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, ini yang luar biasa ya, menahan amarahnya dan orang-orang yang memaafkan. Jadi kalau saya menelaah ini ya, ayat ini sungguh luar biasa gitu, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa tingkat ketakwaan itu terlepas
ya dari hal-hal yang bersifat ibadah ritual. Justru ini ibadah sosial gitu. Baik, mungkin saya ingin cerita sedikit ya, Bu Dokter, ada hal yang barangkali bisa menjadi sebuah perenungan buat kita ya, bagaimana sebenarnya kemarahan itu bisa menimbulkan hal-hal yang merugikan gitu. Ya mungkin kisah ini pernah juga didengarkan oleh teman-teman sekalian ya, ada cerita seorang bapak ini dan seorang anaknya yang kira-kira waktu berusia antara 6 tahun lah. Bapaknya ini memiliki mobil baru gitu yang sudah sekian lama ya, mobil ini sangat dinambakan sampai akhirnya dia bisa membeli mobil tersebut dan mobil ini ya disimpan di garasinya. Nah, anaknya yang bernama Raffi ini ya suka masuk ke mobil, coba-coba nyetir, ya pura-pura lah mau juga anak-anak kecil kan. Nah, satu hari ya ketika si ayah pulang dari tempat kerjanya, ini mobil ditaruh di rumahnya, tidak dibawa. Dia melihat Raffi itu sedang mencoret-coret mobilnya dengan menggunakan paku gitu, bodi mobilnya. Nah, bayangkan gitu, mobil yang dambaannya, yang kesayangannya, dia melihat kemudian anaknya mencoret itu dengan paku, muncullah tersurutlah emosi bapak tersebut. Dia tanpa berpikir panjang, kemudian dia mengambil kunci yang ada di sana, ya kunci ban yang ada di sana, dia pukulkan ke tangan anaknya. Ya anaknya seketika menangis gitu. Ya dibilang, mana tangan yang tadi mencoret mobil ayah, dia pukul gitu. Ya seorang ketika emosi tidak sadar, ya untuk meluapkan emosinya sampai akhirnya itu menjerit, menangis, dan akhirnya si anak ini diambil sama pembantunya gitu, tidur pada malam hari itu di tempat pembantunya. Dan kemudian pembantunya bilang, ya ini tangan anaknya kelihatan bengkak, ya si bapak santai aja, ya udah ntar besok pagi juga sembuh gitu. Dan kemudian besok pagi dia beraktivitas, ya sempat dia kemudian keluar kota, dia tidak menyadari bahwa ya tangan anaknya semakin semakin parah, dan setelah hari itu ya dia lihat tangan anaknya sudah mulai membiru, dan akhirnya anak ini sama istri dibawa ke rumah sakit, ya diperiksakan ke dokter, dan apa kata dokter, ternyata ini sudah infeksi dan tulangnya sebagian itu sudah rusak begitu ya, karena dipukul oleh ayahnya dengan menggunakan kunci stang. Nah, kemudian karena tidak bisa diselamatkan lagi, akhirnya tangan anak ini kemudian diamputasi. Nah, begitu ayahnya sampai ke rumah sakit melihat anaknya tangannya sudah tidak ada, dia tunggu anaknya sampai kemudian anaknya tersadar, dan anaknya bilang kepada ayah, ayah nggak apa-apa kok ayah, jangan nangis karena aku masih bisa nulis dengan tangan yang kiri. Ayahnya sangat terpukul, dan ketika kemudian dia perhatikan tulisan yang ada di bodi mobil tersebut, tulisannya sangat sederhana. Aku sayang ayah. Coba kita bayangkan, ketika emosi ini sudah menyulut seseorang, ya akibatnya akan buruk begitu. Sampai seperti itu. Nah, ini penggambaran ketika orang sudah tidak mampu untuk menahan emosinya, yang terjadi adalah hal-hal yang buruk yang menimpa. Nah, ini yang barangkali perlu kita renungkan bersama-sama. Jika kita tidak mampu menahan emosi, kemudian emosi ini yang akan memperparah ataupun membuat suasana yang tidak baik. Nah, ini ada sedikit kisah motivasi buat kita bahwa bagaimana sebenarnya kita ini diminta untuk menahan emosi, dan kalau kita relate tadi dengan ayat Al-Quran bahwa ternyata orang yang sanggup menahan emosi adalah orang-orang yang mendapatkan gelar takwa. Ini barangkali dari sisi psikologi dan dari sisi agama yang kita bisa menggalinya. Nah, kemudian mungkin kita juga ingin melihat lebih jauh lagi nih. Orang yang tidak sanggup menahan emosi ini dari sisi kesehatan itu seperti apa gitu? Apakah kemudian emosi yang tidak bisa dibendung ini akan memunculkan berbagai macam penyakit gitu ya? Ya misalkan saja adanya penyakit jantung, hipertensi, stroke ya. Bahkan saya juga baca katanya diabetes tipe 2 juga ini karena tidak mampu orang menahan emosi gitu, kemudian masalah pencernaan, sakit kepala, depresi, ya kan, gangguan kecemasan, insomnia, gangguan kepribadian. Nah, ini beberapa penyakit yang apa ya, mungkin secara literasi saya dapatkan seperti itu. Nah, gimana kita melihat dari sisi kesehatan ini, Bu Dokter? Iya Ustadz, ini saya mau sharing dulu Ustadz mengenai apa Ya, sih silakan. hubungannya emosi. Apakah emosi ini tanda seseorang terkena hipertensi? Biasanya dihubungin kayak gitu ya Ustadz. Ya, Bismillah. Oke deh, saya sharing ya Ustadz ya. ya silakan silakan.
Saya ingin menyampaikan satu fakta ya, atau mitos nih sebenarnya. Gampang emosi itu pasti hipertensi. Fakta atau mitos? Jadi kita harus tahu dulu nih sebetulnya hipertensi itu seperti apa. Tolong disimak baik-baik karena apa? Karena nanti akan ada kuisnya. Nah, kalau ada kuis pasti dong ada hadiahnya. Betul nggak? Jadi kalau ada kuis, ada hadiahnya, teman-teman. Nanti kita akan memberikan giveaway. Ini ada yang berbaik hati memberikan giveaway untuk teman-teman yang mengikuti webinar pada pagi hari ini sampai selesai. Tapi ya, ada gula pemanis alami. Pemanis alami non gula, non kalori dari Stevia stevia. Kemudian juga ada madu. Madu manis dari Oria Nutrisia. Jadi semuanya diisi dengan yang manis-manis. Biar apa? Biar nggak marah-marah. Ya, coba deh sahabat, coba ingat kapan terakhir kali sahabat merasa marah atau tersinggung. Marah tersinggung kapan? Dok, tadi dok baru bangun tidur. Waduh. Pernah nggak terasa kepala berat atau jantung berdetak cepat? Tahu nggak? Itu tuh sinyal dari tubuh. Jadi ketika kita ada rasa emosi yang meningkat, sinyal yang dikeluarkan oleh tubuh kita adalah jantung yang berdetak lebih cepat. Nah, ngomong-ngomong tentang hipertensi, itu merupakan satu penyakit yang berkolerasi dengan perasaan emosi yang meningkat ya Ustadz. Karena Ya. ternyata orang itu nggak sekonyong-konyong dia gampang marah, tapi ditunjang karena denyutan nadinya yang meningkat, tekanan darahnya juga meningkat. Dan yang perlu diwaspadai, hipertensi ini disebut silent killer. Ngeri-ngeri sedap ya, silent killer. Ya, ya. Kondisi itu apa? Saat tekanan darah kita sistolik lebih dari 140 atau tekanan darah diastolik lebih dari 90. Dan buat teman-teman yang 120 tekanan darahnya ke atas dan lebih dari per 80 itu udah dikategorikan sebagai prehipertensi. Jadi zaman sekarang tuh semakin dipersempit lagi. Kalau dulu masih disebut 140 itu prehipertensi. Sekarang udah disebutnya hipertensi derajat 1 ya. Nah, ini dia. Jadi normal itu di bawah 120 gitu. Kalau prehipertensi sampai dengan 140. Nah, sekarang sahabat, kapan terakhir mengukur tekanan darah? Ayo, kapan kira-kira? Kenapa sih dok seseorang bisa terkena hipertensi? Ketika teman-teman punya faktor genetik, ketika teman-teman suka stres, ketika teman-teman melakukan secara tidak sadar maupun sadar gaya hidup tidak sehat, memakan makanan yang berkolesterol tinggi. Tapi ada satu hal penyebab yang kita tidak bisa utak-atik, yaitu hipertensi primer karena dengan sendirinya atau ujuk-ujuk sekonyong-konyong kena hipertensi. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Jadi teman-teman, jantung adalah organ pemompa darah yang bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Jadi jantung itu seperti kita gitu ya, namanya memompa ada kuncup gitu kan, ada mekar gitu. Nah, seperti ini. Kebayang ya kalau tekanannya tinggi seperti apa? Pembuluh darah kita ini menegang. Nah, ini dia nih. Ada dua tipe hipertensi, primary hipertensi dan secondary hipertensi. Teman-teman bisa mengenali hipertensi ini dari apanya? Dari simptom atau dari gejala. Tuh ada mungkin terasa sakit kepala, ada gejala kayak puyeng gitu ya, atau kaku di leher. Jadi waspadalah, waspadalah. Kalau mulai sakit kepala, rasa berat di tengkuk, jantung berdebar-debar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging, dan mimisan. Waspadalah, waspadalah. Nah, ini dia komplikasinya. Yang dikhawatirkan dari hipertensi adalah komplikasi, karena bisa menyebabkan berbagai macam penyakit yang tidak diundang. Contoh, stroke, terus ada penyakit jantung, ada masalah ereksi. Waduh, itu parah sih ya. Ada masalah gangguan tulang gitu ya, gangguan ginjal, sampai gangguan penglihatan. Ini adalah bahaya yang disebabkan karena hipertensi. Oke, sekarang gimana cara mengatasi agar tidak sampai hipertensi? Atau paling tidak teman-teman yang sekarang merasa sudah mau menyentuh prehipertensi, jangan sampai ke hipertensi. Dan kalau yang sudah hipertensi derajat 1, jangan sampai beralih menjadi hipertensi derajat 2. Tabel yang tadi ingat ya. Dan kalau yang sudah hipertensi derajat 2, jangan sampai mendapatkan komplikasi. Yuk,
kita mulai hidup sehat. Gimana cara mengatur agar kita bisa hidup sehat? Nah, ini penting banget buat teman-teman. Makanya alhamdulillah yang bergabung di sini ya. Mudah-mudahan ini jalannya, jalan dari Allah tentu saja untuk kita bisa tetap sehat. Jadi ini ada sebenarnya tadi sama ya, ketika kita bicara hipertensi kan, ya orang sering bilang gitu, hipertensi ini kayaknya penyakit yang dimiliki oleh orang-orang usia lanjut gitu ya. Ya Mhm. anak-anak muda sih kayaknya masih sehat-sehat aja lah. Ya, Apalagi kalau kita melihat mungkin kalau yang suka kontrol gitu, wah ini tekanan darah saya normal aja kok gitu. Gimana sih, Bu Dokter, apakah memang di usia-usia muda juga bisa terkena? Karena kan gini loh, sekarang tuh banyak penyakit-penyakit yang dulunya kita tahu, ya kayak stroke misalkan, kena ke orang tua, tapi sekarang umur 30 tahunan itu sudah ada yang terkena stroke gitu. Apakah juga hipertensi ini demikian gitu? Ya oke. artinya ternyata hipertensi ini bukan bicara masalah usia gitu. Siapapun bisa terkena kalau seandainya ya dia tidak melakukan hal yang akan disampaikan ini. Dan bagaimana kemudian kita, apakah kita bisa ngecek secara rutin gitu, membahayakan atau tidak? Ada pergeseran. Karena apa? Ada pergeseran lifestyle sebetulnya Ustadz. Yang Iya, mengakibatkan dulunya hipertensi itu ada hmm, dialami oleh lansia. Ya, iya, 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 ibu kita mungkin atau nenek kakek kita. Tapi sekarang Ustadz, jangan salah. Di usia 25 tahun ke atas, 35 tahun sudah banyak yang mengalami hipertensi. Terbukti teman-teman saya bahkan adik angkatan, adik tingkat gitu ya. iya. Yang jauh umurnya dari saya, Tad, ketika ada pemeriksaan kesehatan dan mereka biasanya tidak sadari bahwa mereka punya riwayat hipertensi. Karena apa? Jarang ngecek, nggak pernah ngecek, karena nggak Hmm. expect, karena nggak sesuai dengan ekspektasi bahwa nggak mungkin lah saya terkena hipertensi, orang umur saya baru 25 tahun. Oleh karena itu, teman-teman di usia berapapun coba cek tensi deh. Rutin ya, minimal sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Ini saya sambil jawab pertanyaan, Iya, apakah iya. penyakit mah akibat telat makan bisa menyebabkan naik tekanan darah, dok? Sebetulnya itu karena apa? Karena rasa nyeri ya, atau karena rasa tidak nyaman baru meningkat tekanan darahnya gitu. Ketika rasa nyamannya sudah kembali, sakitnya sudah sembuh, itu insya Allah tekanan darahnya kembali normal. Jadi itu sifatnya sementara. Jika biasanya tekanan darahnya tinggi atau bisa rendah, itu normal atau bahaya, dok. Nah, itu dia. Itu normalisasi namanya. Yang disebut tadi normalisasi. Jadi, kita sudah membiasakan bahwa saya biasanya memang segini, dok. Nggak boleh dong kayak gitu. Kalau tahu dirinya hipertensi, ayo diatasi secepat mungkin. Bu dokter mau nanya, bagaimana peran jamu atau herbal dalam membantu mengontrol tekanan darah tinggi dan apakah penggunaannya aman berdampingan dengan obat medis? Nanti saya akan jelaskan peran jamunya dan penggunaannya aman. Resep yang saya share insya Allah aman ya, karena sudah ada penelitiannya. Apa saja resiko yang timbul bila penderita hipertensi tetap mengkonsumsi rokok dan alkohol meski sudah menjalani pola makan hidup sehat? Ya, rokok dan alkohol banyak sekali multi organ ya yang bisa terimbas akibat rokok dan alkohol, termasuk organ hati, kemudian pembuluh darah. Pembuluh darah kita itu harusnya bersih karena ada plak-plak yang disebabkan karena konsumsi alkohol gitu, meskipun secara tidak langsung ya, atau karena organ hatinya nih yang banyak menimbun sampah-sampah karena sisa metabolisme. Nah, itu biasanya akan mengakibatkan hipertensi. Dari Mbak Gali Septia, dok, ibu saya setiap hari minum obat untuk menurunkan tekanan darah. Pernah juga gejala stroke. Bagaimana cara mengobati agar terlepas dari obat kimia? Umur ibu saya 57 tahun. Oke, kalau kita bahas gimana, Tat? Caranya Oke, nih, caranya silakan ya. karena biar bisa langsung mendapatkan feedback ya. Jadi ini caranya. Teman-teman ya, mengatur pola makan, minum air putih yang cukup, diet rendah garam, istirahat yang cukup, hindari stres, hindari rokok, awasi tekanan darah, hindari alkohol, meminum jamu hipertensi. Hmm. Pertama, minum air putih dulu nih, agar metabolismenya lancar. Teman-teman bisa menggunakan panduan ini. Biasanya karena susah tidur. Gimana caranya? Untuk yang susah tidur, bisa mengatasi sulit tidurnya sehingga hipertensinya
bisa teratasi. Ini adalah biji pala. Teman-teman common lah ya dengan biji pala karena ini merupakan bumbu dapur ya, bumbu dapur sehingga gampang didapatkan untuk bisa menggunakannya sebagai terapi mengatasi sulit tidur. Oke. Caranya biji pala ambil 1/5 bagian aja, air hangat 1 gelas. Boleh ditambahkan madu Nahala Goldie karena madu Nahala Goldie ini manis maksudnya ya. Minuman ini, seduhan ini bisa digunakan untuk mengatasi susah tidur. Ngomong-ngomong, kita tuh punya loh kebutuhan tidur. Tadi kan kebutuhan untuk air minum, sekarang adalah kebutuhan tidur. Dan kebutuhan tidur juga bisa sesuai usia. Bayi, anak-anak, dewasa, usia 18 sampai 40 tahun, biasanya membutuhkan waktu 7 sampai 8 jam. Kemudian lansia, kebutuhan tidur terus turun ya, cukup 7 jam per hari biasanya. Jadi semakin tua malah kebutuhannya semakin berkurang. Ini adalah jamu ya, jamu untuk mengurangi tekanan darah tinggi. Jadi hipertensi ini termasuk tekanan darah sistolik maupun diastolik pada penderita hipertensi ringan hingga sedang tanpa mempengaruhi kadar elektrolit plasma, kadar lipid plasma maupun kadar gula darah bisa menggunakan ekstrak seledri dan juga ekstrak kumis kucing. Dan itu Oh, adalah kombinasi ekstrak dari fitofarmaka. Jadi sudah ada sediaannya di pasaran. Silakan dicari aja yang kandungannya seledri sama kumis kucing. Kalau boleh saya mention karena yang fitofarmaka ya, nama mereknya itu Tensigard. hmm. Ya, Tensigard. Gunakan ini kalau misalkan mau mengobati dengan herbal. Jadi nggak usah bikin sendiri ya. Ya, tapi kalau yang mau bikin sendiri, ya, yang murah, hemat, ini paket hemat dan juga tetap berhasiat karena ini sudah menjadi ramuan turun-temurun, Ustadz. Ini Ya. namanya ramuan hipertensi empirical base. Jadi berdasarkan turun-temurun yang sudah diakui. Ini dia formulanya menggunakan herba seledri. Kenapa dibilang herba? Karena yang digunakan adalah seluruh tanaman kecuali akar seledrinya. Ya. Kemudian herba pegagan. Kenapa dinamakan pegagan? Karena seluruh tanaman pegagan kecuali akarnya. Dan daun kumis kucing. Jadi 7 lembar daunnya. Nah ini caranya ya. Caranya meramu gimana? Didihkan 5 gelas air, masukkan semua bahan, tunggu selama 15 menit dengan api kecil, diamkan hingga hangat atau dingin, saring menggunakan saring antai yang terbuat dari selai logam. Ya. Dan ini Ya. dia ya, ramuan hipertensi kita bisa menggunakan simplisia. Jadi menggunakan bahan yang sudah dikeringkan. Dan ini merupakan jamu scientific base. Kalau tadi empirical base, sekarang scientific base. Berdasarkan penelitian. Ya. Teman-teman bisa menggunakan seledri, bisa menggunakan pegagan, bisa menggunakan kumis kucing, bisa menggunakan temulawak, ini apa? Meniran dan kunyit. Dan kalau misalkan dok, aduh saya nggak suka dok, itu ada meniran tuh biasanya pahit. Jadi meniran tuh meskipun tidak sama dengan sambiloto, tapi ada rasa pahitnya. Teman-teman bisa menawarkan rasa pahitnya dengan rasa manis. Rasa manisnya dari herbal juga, yaitu dari ekstrak daun stevia. Biasanya saya merekomendasikan ini ekstrak daun stevia 100% dari setetes. Ya. Ini cukup 1 sampai 2 tetes aja udah manis. Masya Gitu. Allah. Ini dokter kalau kita lihat ya apa yang Heeh. ada ini kan sebenarnya sudah disediakan. Kalau Mhm. bahasa sekarang itu disediakan Mhm. oleh alam. Artinya Allah yang menyediakan. Apalagi Mhm. di Indonesia ya. Justru tanaman-tanaman seperti ini nih sangat mudah sekali untuk didapatkan gitu. Ya kan di Indonesia lebih mudah untuk mencarinya di pasar Mhm. kita bisa mendapatkannya. Nah persoalannya adalah mana orang yang lebih baik gitu yang sudah jadi dibeli atau bikin sendiri. Karena kan ada kekhawatiran nih orang nih, kalau yang kalau yang beli itu kan sudah diproses nih gitu. Ya, sudah diproses, kemudian tidak lihat prosesnya kayak apa gitu. Kan hanya ada Mhm. ingredientsnya saja gitu. Dan apakah memang murni yang sudah misalkan tadi ya, seperti yang dokter sampaikan itu kan udah dalam bentuk paket yang sudah jadi gitu. Apakah di situ betul-betul murni dia herbal atau sebenarnya ada tambahan-tambahan lain yang untuk membuat bahan itu menjadi tahan lama gitu. Nah, ini kan Jadi juga pertanyaan masyarakat. iya, betul, Tat. Jadi kita bisa menggunakan bahan segar maupun bahan kering. Jadi tergantung Ya, kepentingannya teman-teman. Kalau misalkan mau langsung diminum, ya bahan segar nggak apa-apa lebih baik. Tapi ada, Tat. ya, Misalkan panen seledrinya banyak. Nggak mungkin kan kita merebus sekali itu
tuh. Kalau nggak direbus sayang soalnya layu. Nah, kita bisa keringin tuh. Terus gimana dok khasiatnya ya sama, kan kita juga sama-sama mengekstraksi dari ketika kita merebus gitu. Jadi nggak ada masalah. Atau teman-teman mau menggunakan yang sudah ada di pasaran. Seperti tadi, udah ada ekstraknya, nggak ada apa-apa. Karena nilai kepraktisan. Tapi ya harus dibeli, ya kan? Lumayan harganya memang dibandingkan dengan obat biasa. Karena apa? Obat herbal ini masih terbatas sumber dayanya dan biaya penelitiannya teman-teman. Jadi ya dimaklumi gitu ya, nggak sama kayak obat sintetis yang memang sudah lebih lama, sudah Hmm. mengakar dan sudah diproduksi besar-besaran. Ya, tapi Gitu. sama aja ya, artinya nggak ada tambahan apa gitu supaya dia pengawet atau apa yang sebenarnya. Enggak, pasti sudah melalui ini ya, melalui uji keamanan dari Oh, BPOM ya, teman-teman. Nah, teman-teman, silakan baca ini, saya mau cerita. Jadi tadi sebetulnya ada apa sahabat herbal yang telepon saya. Dokter, saya mau ngasih testimoni nih terkait dengan ramuan jamu dokter gitu ya. Sebelumnya beliau itu menggunakan ramuan jamu yang saya share. Saya kan sering share tuh di Instagram, di grup gitu kan, ramuan jamu hipertensi, ramuan jamu diabetes. Kebetulan beliau ini menggunakan ramuan jamu ini nih. Terus alhamdulillah katanya dok, tensi saya membaik normal gitu teman-teman. Jadi itu ya, karena memang ini sudah scientifical base. Jadi sudah terbukti secara saintifik dan sudah diuji ke manusia, teman-teman. Jadi sudah diuji ke pasien-pasien hipertensi. Nah, teman-teman bisa gunakan ini untuk penanganan hipertensi sehari-hari. Bisa rekomendasikan juga ke keluarga, orang tua, saudara, agar bisa lebih bermanfaat lagi. Dok, kalau misalkan nggak ada salah satu nih, herba seledri, nggak ada dok, lagi nggak musim atau pegagannya gitu ya. Nggak apa-apa kok di skip salah satu karena sebetulnya ini bersinergis untuk menurunkan tekanan darah. Dan penelitiannya tadi ya seledri plus kumis kucing itu terbukti efektif bisa menurunkan tekanan darah bahkan dibandingkan dengan obat penurun hipertensi. Nah, sebenarnya ada apa aja nih di seledri? Di seledri ada kandungan namanya salah satunya adalah epigenin, di pegagan ada acetic acid dan di kumis kucing ada yang namanya flavonoid. Kumis kucing juga punya kandungan kalium ya, dan kalium itu juga salah satu zat yang membantu untuk menurunkan tekanan darah. Temulawak ini bermanfaatnya untuk apa? Untuk membantu menurunkan kadar lemak di dalam darah serta kunyit juga ya. Kemudian meniran untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi semuanya bersinergis. Cuman ada ya namanya juga obat ya. Ada mungkin tidak nyamannya. Tidak nyamannya kenapa? Karena jadi pipis terus. Nggak terus-terus banget sih. Tapi tanaman-tanaman tersebut menyebabkan diuretik. Dan itu diperlukan agar apa? Tekanan darahnya bisa turun. Jadi hati-hati buat teman-teman yang mengkonsumsi obat diuretik juga tuh dari resep dokter, misalkan kalau diminum HCT kayak gitu ya. Nah, itu bikin pipis terus gitu. Hati-hati ya, jangan berbarengan minumnya. Dan harus diseimbangkan dengan kebutuhan minum yang cukup. Dan teman-teman juga harus paham bahwa penggunaan pada ibu hamil dan menyusui ini tidak dianjurkan. Jadi hati-hati mengkonsumsi jamu bila memiliki gangguan fungsi ginjal yang berat. Gitu teman-teman ya. Selain itu, lihat juga faktor penyebabnya. Apakah dari pola makan gak sehat, kebiasaan merokok, kebiasaan mengkonsumsi kopi, kebiasaan mengkonsumsi alkohol ya. Itu juga harus diwaspadai. Oh ya teman-teman, ini ada pertanyaan juga. Bagaimana dok cara meyakinkan keluarga kalau jamu meski belum terstandarisasi tapi bisa menyukai Ya, ini ya, yang penting saya pikir nih, iya, dokter ya, karena seringkali ini menjadi sebuah hambatan begitu. betul. Apa bisa sih gitu ya, sebagai sampai sejauh mana efektivitasnya? Kalau Iya. saya izin sharing sedikit ya, kan sering keliling nih, safari dakwah, persoalan Oh saya itu iya dok, di suara betul. ini. Nah, makanya kalau untuk lagi keliling itu, ya yang saya sediakan adalah kencur sama jahe, itu langsung aja kalau orang Betawi bilang dipapak gitu. Dan Betul. ternyata memang alhamdulillah ya itu worth it gitu. Karena saya juga bingung belum nemuin obat. Ada sih yang bilang itu katanya kalau apa sakit tenggorokan gini lameson. Justru kalau saya nggak yakin juga masa lebih berasa itu
obat, bukan obat ya, kita herbal langsung kencur sama jahe karena bisa langsung terasa di leher. Nah, saya Betul. kira juga ini mungkin hal ini yang perlu diyakinkan. Nah, mungkin dokter bisa memberikan gambaran tadi ya bagaimana pada orang ya bisa meyakinkan bahwa memang ya obat herbal ini, herbal mungkin kalau dibilang obat agak gimana? Tepat atau enggak sebenarnya dokter ya? Iya, obat kan segala sesuatu yang bisa mengobati ya. Gitu Gak ya. apa-apa juga sih. Atau pengobatan, penyehatan tradisional juga boleh. Nggak apa-apa, Ustadz. Kemudian ada pertanyaan lagi, Ustadz, mungkin? Nah, jadi ini ada pertanyaan lagi. Banyak orang belum memahami hubungan langsung antara natrium dan peningkatan tekanan darah. Mengapa penting bagi penderita hipertensi untuk membatasi asupan garam hingga maksimal 6 gram per harinya? Jadi garam itu memang sangat membuat tekanan darah kita bisa meningkat ya. Itu ada masalah metabolisme ya. Oleh karena itu teman-teman, karena si garam ini bisa mengikat air dan tentu kita akan semakin berat lagi ya si jantung memompa darah. Oleh karena itu kita perlu kalium untuk mengeluarkan si natrium itu. Oleh karena itu tadi kumis kucing, dia punya kalium yang bermanfaat untuk menyingkirkan si natrium agar enyah ya, agar darah kita tidak banyak menarik garam gitu. Dikeluarin lah akhirnya. Izin bertanya, bagaimana dengan kayu manis? Apakah betul ya bisa mengencerkan darah Kayu gitu? manis yang saya tahu yang mengencerkan darah itu sebetulnya yang lebih kuat itu adalah kunyit, Hmm. mulawak. Jadi teman-teman saya pernah waktu itu mau operasi ya. Ditanya, Bu, dalam waktu dekat ini mengkonsumsi kunyit sama temulawak nggak? Gitu. Loh, kenapa? Iya, karena keduanya bisa mengencerkan darah. Sementara kalau operasi kan kita sebaiknya darah itu nggak terlalu encer, takutnya perdarahannya nggak berhenti gitu ya. Oleh karenanya itu juga ya kalau mau operasi sebaiknya dihindari. Jadi sebenarnya tadi ya kunyit yang udah yang lebih ini ya bukannya kayu manis ya dokter ya. Mm-mm, mm-mm. Oke, masih ada lagi nih kita lanjutkan. Ini ke apa orang yang sudah terjangkit apakah kena hipertensi selamanya akan terjangkit terus? Nah, itu dia teman-teman. Kalau di ilmu kedokteran ya, hipertensi itu nggak bisa disembuhkan, teman-teman. Tapi Hmm. bisa dikendalikan. Kalau teman-teman bisa mengendalikan tekanan darah tinggi menuju ke arah normal, ya, dari hipertensi derajat 2, kemudian diturunkan ke hipertensi derajat 1, dari hipertensi derajat 1 diturunkan ke prehipertensi, dari prehipertensi menjadi normal. Jadi bertahap, nggak boleh juga langsung diturunkan. Nanti akan shock. Tubuh Hmm. kita itu kan perlu penyesuaian, perlu adaptasi. Jadi sedikit-sedikit, bertahap. Nah, ini ada kaitannya nih pertanyaan berikutnya nih dokter. Saya mau tanya, bapak saya pernah stroke, namun tensinya di kala itu 150. Ini bicara tentang apa sistolik dan diastolik ya, atas dan Mhm. bawah ini. Terapi dan resep dokter dulu, saya terapi dan resep dokter dulu, alhamdulillah dalam 3 minggu sudah jalan sampai sekarang. Tapi setiap hari saya kasih minum seledri dan kumis kucing. Yang perlu saya tanyakan, apakah bapak saya bisa kambuh lagi? Karena bapak saya tidak mau berhenti merokok. Tetap harus dipantau. Tetap Iya, iya, harus iya, iya. dipantau ya. Gampang kok caranya. Cuman cek tensi dan itu non-invasif ya. Jadi non-invasif artinya apa? Ya. Non-invasif itu tidak menggunakan jarum, tidak menyakiti gitu. Harus minum itu, jadi gini, apakah memang terus-terusan atau ketika ada gejalanya aja itu? Kalau di panduannya sih bisa diminum sekitar 2 sampai 3 bulan dan itu dievaluasi. Selalu evaluasi. Kalau bisa evaluasi setiap minggu deh gitu. Jadi nanti penurunannya apakah sudah normal terus pelan-pelan dikurangi juga mungkin hanya sehari sekali kalau sudah mulai normal. Gitu Tat. Dibarengi dengan perubahan pola hidup. Kalau misalkan pola hidupnya nggak berubah, tetap aja gitu, Ustaz. Nggak bisa semata-mata kita menggantungkan sama jamu atau sama Hmm. ramuan ini atau sama obat dokter. Itu nggak akan sembuh, saya jamin. Jadi harus berubah pola hidupnya, berubah cara berpikirnya biar nggak tersulut emosi. Makanya nanti kita belajar sama Ustadz ya, gimana caranya biar kita bisa menenangkan diri nih saat kita marah. Makanya kan selalu apa ya, mengingat ya, ketika orang Mm-mm. emosi itu sebenarnya apa sih yang tersulut? Sebenarnya kan orang bilang, wah panas nih hati gua gitu loh. Makanya harus selalu jagalah hati gitu. Iya, ada yang Jangan mungkin nggak nyangka juga, Tat.
Saya tuh Apa itu? dulunya nggak ada hipertensi, terus tiba-tiba terindikasi Ada. hipertensi. Ah, Ada yang seperti itu. Nah, itu dia. Kalau memang, dok saya udah gaya hidup sehat, dok saya udah tidak merokok, dok ya. saya menjaga sekali makanan, tapi saya tetap hipertensi. Itu tadi. Yang pertama saya jelaskan, hipertensi ada namanya primary ya. Ada primary hypertension, dan itu sekonyong-konyong tiba-tiba ujuk-ujuk idiopatik, nggak tahu dari mana kok terkena hipertensi. Itu ada. Bahkan pada saat hamil mau melahirkan gitu, kok tensinya tinggi, itu bisa terjadi Ustadz, dan itu banyak. Namanya terkena preeklamsi atau eklamsi gitu, sampai kejang gara-gara tensinya tinggi. Itu bisa karena banyak sekali pencetus di pada saat kehamilan. Tapi kalau nggak hamil gimana, itu tadi idiopatik ya. Buat apa, orang tuh mungkin terpicu marah gitu, marah maka memicu munculnya hipertensi. Nah, supaya nggak hipertensi, kita akan kasih giveaway. Ada giveaway. Setelah tayangan berikut, jadi simak tayangannya, giveaway-nya ya. Ya, Simak tayangannya, nanti akan ada kuis dan 3 pemenang dengan yang menjawab tercepat atau terbaik. Nanti Ustadz pilih ya siapa aja. betul betul. Nanti bisa dapatkan madu dari Nahala Goldie. Nanti Nah, sahabat simak ya teman-teman. Saya mau ajak kalian untuk bikin minuman rempah yang enak. Minuman rempah ini saya namakan rempah bercerita. Enaknya diminum setelah kita makan. Kemudian sebelum kita melanjutkan obrolan, kita minum dulu minuman ini biar ngobrolnya asik. Bahan yang diperlukan yaitu air teh hitam. Sebelumnya kita harus seduh dulu teh hitamnya. Caranya, ambil 4 gram black tea atau teh hitam, seduh dengan air suhu 100 derajat Celcius selama 3 menit. Seduhan teh hitam ini akan menjadi basic minumannya. Lalu kita tambahkan juga madu. Madu manis yang saya gunakan dari Nahala Goldie. Bahan pelengkap lainnya, air cuka apel. Kita tambahkan juga sirup homemade kurma. Bahan selanjutnya, saya gunakan air lemon. Biar manis, kita pakai garnish, apel, dan juga bunga lawang. Cara membuatnya simple. Pertama, kita siapkan shaker, kemudian masukkan 100 ml air teh sebagai basic minumannya. Tambahkan madu agar lebih berkhasiat pada minuman kita. Saya tambahkan 5 sendok teh madu. Jangan lupa gunakan madu alami yang berkualitas. Masukkan 1 sendok teh sirup homemade kurma. Kemudian yang terakhir adalah tambahkan air perasan lemon sebanyak 30 cc. Selesai mencampurkan semua bahan, kita shake sampai tercampur rata. Kita tuangkan ke dalam gelas. Biar tampilannya lebih manis, kita tambahkan beberapa slice apel dan juga bunga lawang. Ya, rempah bercerita siap dihidangkan. tara, tara. Sebutkan, boleh di Q&A ya. Silakan langsung Sebutkan yang 3 bahan duluan resep rempah bercerita. dari Izana. Izana, Air teh, oke. air lemon dan madu. Teh Bener. hitam jeruk madu mahaloni, bukan mahaloni ah. Oh, Gali tidak. Septia, aduh sorry nggak dapet. Tapi Izana dapet, Muna juga dapet. Iya, Jadi yang saya di layar saya nih Tat, iya, iya. Izana, Muna, sama Nurhayati ya. Hayati, ya. Jadi hati-hati juga buat teman-teman yang kebetulan memang tekanan darahnya pas-pasan kayak saya ya. 100 nggak nyampe. Saya tuh cenderung rendah. Kemarin sampai Tat, lutut saya lihat. hati-hati kalau ditawarin hibiscus drink atau Hmm. minuman rosella gitu, apalagi tambah kayu manis juga ya, sedikit menurunkan tekanan darah. Khawatir bisa oleng atau bisa puyeng karena tekanan darahnya rendah. Ini cocoknya buat teman-teman yang memiliki riwayat prehipertensi ataupun hipertensi. Boleh diminum daily, boleh diminum setiap hari, boleh untuk ritual pagi. Tapi rasanya asam nih, jadi pastikan yang punya asam lambung sering meningkat, ya tetap minumnya harus dalam keadaan perut terisi. Jadi jangan dalam keadaan perut kosong, teman-teman ya. Baik, Gitu. dokter, ini mungkin saya bisa share juga ya. Ini di dalam pandangan Islam gitu ini. Ini saya baca, saya rangkum dari beberapa literasi ya. Cara 5 hal.
ya yang bisa dilakukan untuk meredam amarah. Nah, yang pertama kita membaca ta'awudz, auzubillahi minasyaitonirrajim, karena orang marah itu sebenarnya dia itu sedang dikuasai oleh setan gitu. Jadi dia Oke. sebenarnya ketika dia marah yang tidak terkontrol gitu, Mm. ya itu dikuasai oleh hal yang berada di luarnya. Marah ini kan sama emosi ya memiliki keterkaitan gitu. Nah, contoh ya, ini menarik sekali. Saya mencontohkannya ya dalam kondisi waktu itu ya, Sayyidina Ali kan ketika waktu itu sedang eh, berperang, kemudian waktu dia ingin membunuh orang, orang ngeludahin mukanya gitu. Itu nggak jadi orang itu dibunuh. Sampai dia setelah orang itu kemudian memeluk Islam, sempat nanya gitu, dulu kenapa Anda kok nggak membunuh saya gitu? Padahal Hmm. waktu itu saya sudah terpojok, ya kan sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Apa kata saya Ali, itu gara-gara lu ngeludahin gua sih katanya. Loh kenapa? Ketika waktu saya ingin membunuh engkau, itu karena Allah, tapi begitu lu ngeludahin gua bukan karena Allah, karena gua kesel sama lu gitu. Ini luar biasa saya pikir ya, bagaimana Sayyidina Ali memiliki kemampuan untuk memanage emosinya. Dia bisa membedakan antara kemarahan yang memang kemarahan berlandaskan kepada nilai-nilai agama dan kemarahan yang hanya sekedar emosi, luapan emosi. Ya sama kayak seorang ibu kan, pasti ibu suka marah dong sama anaknya. Dan biasanya kalau ibu marah itu nyubit gitu kan ya, atau marahnya itu ngomel, kayak ibu saya gitu kalau ngomel sesuatu itu bisa berseri-seri gitu. Hari ini ngomel ya, kemudian malam gitu, besok pagi bisa diterusin lagi. Nah, saya mendengarkan aja gitu. Ya, tapi apa kemudian marahnya ibu itu karena memang dia tidak suka? Enggak. Ya, karena dia menghindarkan anaknya agar tidak melakukan hal yang salah. Nah, jadi yang pertama tadi, membaca ta'awudz. Kemudian yang kedua adalah berwudu gitu. Jadi ketika membaca ta'awudz, ya kita dianjurkan juga berwudu. Kenapa? Karena wudu ini untuk menghindarkan orang itu dari atau menurunkan amarahnya. Karena amarah itu api, panas. Nah, wudu itu air, maka wudu ini akan memberikan ataupun bisa menetralisir. Nah, kemudian paling enggak, orang itu kalau lagi marah, diam dia. Nggak usah kemudian menjawab. Karena cenderung ketika dia menjawab, maka ucapan yang keluar itu juga cenderung tidak terkendali. Maka lebih bagus dia menahan. Nah, tapi bukan berarti diam ini kemudian tetap kemudian marah juga gitu. Karena ini bahaya malah. Ada orang yang dia tidak bisa mengekspresikan marahnya, kemudian diam. Nah, nanti mungkin dokter bisa menceritakan ya, Hmm. ketika apa sih bahayanya orang yang marah tapi tidak bisa keluar marahnya, dia pendem, dan akhirnya marahnya itu berbalik ke dalam diri dia. Diam di Nah, sini bukan berarti diam yang seperti itu. Diam ini maksudnya tidak meladeni, gitu. Tidak kemudian berbicara, dia khawatir berbicaranya akan out of context. Nah, kemudian mengubah posisi. Ketika orang sedang marah, marah berdiri gitu dia duduk. Nah, duduk ini perubahan posisi ini akan membuat memiliki sebuah kesadaran untuk menurunkan tingkat amarah gitu. Nah, terus yang cukup efektif lagi adalah dengan bersolawat. Dokter ya mungkin pernah dengar cerita gitu atau pernah menyaksikan langsung. Saya dulu pernah juga ada menyaksikan langsung waktu di Saudi ya, di Arab ya, di Mekah waktu itu ya, waktu umroh gitu. Ini ada yang namanya mobil itu kan, wah di Arab itu kalau saya bilang orang Arab ini daripada cuci mobil mendingan dibeli yang baru kali ya, karena darah kotor-kotor mobilnya. Terjadi tuh serempetan, turun orangnya marah-marah. Sama teman, ketika marah-marah ada yang satu aja ngomong, "Shollu ala Muhammad," suruh bersolawat, berhenti langsung loh. Jadi luar biasa ternyata budaya di sana. Ya ketika orang lagi marah, kemudian membacakan solawat, langsung berhenti. Ini adalah penerapan dari apa yang disampaikan oleh ajaran Islam. Nah, tapi yang menyedihkan justru di Indonesia nih, ya kalimat-kalimat yang baik seperti itu, kalimat thayyibah, sholawatan, justru dipakai misalkan ketika orang lagi emosi, berdemo, yang satu sholawat lagi, atau dalam kondisi ada kata-kata yang kemudian menjadi mereduksi maknanya ketika kalimat Allahu Akbar itu digunakan untuk melempar gitu. Nah ini kan untuk penyakiti. Ini membuat makna kalimat-kalimat thayyibah ini menjadi berubah gitu. Jelas dalam ajaran Islam itu dijelaskan bahwa sholawat itu mampu meredam. Makanya kalau kita lihat misalkan di gedung dewan gitu ketika orang marah-marah kemudian ada yang sholawatan. Nah ini sebenarnya untuk meredam supaya emosi itu menjadi turun dengan
membacakan sholawat. Nah, begitu dokter, jadi ada 5 ya, 5 hal yang bisa kita gunakan buat teman-teman sekalian. Jadi ketika Anda marah, langsung ingat ya, langsung kita membacakan ta'awudz, kemudian kita diam, tidak mengomentari, dan kemudian mengubah posisi. Posisi satu ketika Anda berdiri duduk atau Anda pergi gitu, itu kan merubah posisi juga. Pergi ngapain? Anda berwudu. Berwudu untuk apa? Menenangkan hatinya. Nah, kemudian disambilkan dengan membaca sholawat. Ini 5 tips nih ya bagi orang yang untuk bisa menjaga supaya bisa terhindar gitu ya dari kemarahan ya supaya tidak menjadi hipertensi. Nah, mungkin tadi itu dokter, yang marah diam sama marah yang meledak ini gimana itu? Bahaya ya. Dua-duanya bahaya sih kalau menurut saya. Meskipun kata orang bilangnya masing-masing juga ya mendingan yang meledak lah ya daripada yang diem gitu kan. Oh, dokter termasuk yang mana di antara dua itu? Bisa dua-duanya Ustadz kayaknya. Ini pertanyaan yang susah dijawab. Iya benar Ustadz makanya. Tad saya punya giveaway lagi nih Tad. Oh, iya, iya, iya. Nah sekarang saya mau nanya nih giliran nanya. Saya nanya ke teman-teman ya. Siap-siap teman-teman tebak bagian tanaman. Seledri, bagian tanaman yang digunakannya apa? Kumis kucing, bagian tanaman yang digunakannya apa? Pegagan, bagian tanaman yang digunakannya apa? Temulawak, bagian tanaman yang digunakannya apa? Kunyit, bagian tanaman yang digunakannya apa? Dan meniran, bagian tanaman yang digunakannya apa? Silakan tulis di. Saya sambil menjawab juga ya, Tad. Ya, silakan. Ini pertanyaan yang ini ya. Oh ya, teman-teman nanti yang bisa menjawab dengan tepat mendapat 3 botol tetes stevia. Baik, alhamdulillah. Nah, ini dokter satu lagi nih. Ini kan kayak saya nih ya. Saya ini kan tekanan darah rendah sebenarnya. Mm-mm, Ya mm-mm. kan, tekanan darah itu rendah. Makanya saya kalau makan itu makan kambing segala macam aman aja gitu sama apa duren gitu. Nah, Iya, apakah orang yang tekanan rendah tiba-tiba bisa menjadi tekanan darah tinggi? darah rendah tiba-tiba dengan darah bisa karena perubahan pola hidup, Ustadz. Jadi jangan merasa aman-aman aja gitu ya. Betul. Jangan merasa aman-aman aja, Ustadz. Jadi hati-hati akan ada perubahan pola hidup. Ya, insya Allah setiap episode ke depan ini kayaknya apakah mudah-mudahan ada selalu giveaway-nya ya, dokter ya. Insya Allah, mudah-mudahan ya doanya rezeki teman-teman lah kalau ada. Ya, baik ini teman-teman sekalian, kita akan closing. Yuk sama-sama kita beristighfar ya agar Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya mengampuni segala dosa dan kesalahan kita karena dosa ini adalah bagian dari beban. Jadi ketika orang merasa dirinya itu banyak dosanya, maka dia akan selalu merasa tidak tenang dalam hidupnya. Dan memang betul seperti itu ya. Kalau kita melakukan kebaikan, maka lupakanlah kebaikan itu. Tapi ketika kita melakukan dosa, dosa itu bagaikan kita menancapkan paku di dinding dan ketika kita cabut, bahwa itu masih menimbulkan bekas atau sisa. Nah, bagaimana agar kita bisa menghilangkan dosa-dosa ini, menghilangkan beban? Karena orang yang terbebani dengan dosa, ini akan selalu merasa bersalah. Nah, dosa kepada Allah bisa langsung dengan istighfar. Namun dosa kepada manusia harus dilakukan ditebus dengan manusia. Jadi ketika orang korupsi, nggak bisa tuh dengan istighfar korupsi hilang. Ya kalau korupsi dikembalikan uangnya. Tapi dosa-dosa misalkan tidak sholat, tidak puasa, atau kita dulu suka apa minum gitu ya, suka barangkali melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini kita bisa melakukan dengan istighfar. Yuk sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. أستغفر الله رب البر Ya Allah. أستغفر Allahumma salli ala sayyidina الله ali من sayyidina. الخطايا Astaghfirullahaladzim. أستغفر الله Ya Allah. رب Diri ini adalah البرايا hambamu yang banyak sekali. أستغفر الله Rasanya tidak terhitung dosa yang من ada. الخطايا Tidak usah jauh-jauh ya Allah. Ketika berbicara dosa. Ingin sekali diri ini menghilangkan dosa. Mohon ampun أستغفر الله atas segala kesalahan, رب البرايا terutama kepada ibu yang merupakan manusia yang terbaik di muka bumi ini. Ibu adalah manusia yang paling berjasa. Tanpa ibu diri ini tidak akan ada di dunia ini. Bahkan ibu berjuang untuk melahirkan diri. Sejak dalam kandungan, ibu sudah berjuang membatasi makanan yang tidak suka-sukanya dia makan. Dan bahkan
Ibu susah tidur, sulit tidur, kurang tidur, agar menjaga diri ini agar tetap sehat di dalam kandungan. Dan ketika diri ini sudah terlahir ke muka bumi, kembali ibu dengan penuh kasih sayang menjaga agar diri ini tetap bisa tumbuh sehat. Ibu sapi, kemudian ibu sapi, dan bahkan kembali ibu kita kurang tidur. Ibu kita tidak bisa beristirahat dengan nyenyak. Selalu saja terbangun karena kita yang mengganggu anak kita, yang kemudian melakukan hal-hal yang membuat ibu kita ini menjadi tidak tidur. Coba kita bayangkan bagaimana kemudian perjuangan orang tua kita, ibu kita ini. Sudah bisakah kita memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua kita, khususnya ibu kita sendiri? Dan bahkan ibu yang mengajari kita mulai dari merangkak, berdiri, berjalan, melangkah, berlari. Dan ketika diri terjatuh saat berlari, ibu menghampiri dan memeluk dengan penuh kasih sayang. Ayo nak, bangun nak, semangat nak, kamu nak, bangkit nak. Dan kemudian ibu juga mengajarkan kita untuk berbicara, padahal kita tidak mengerti apa yang kita katakan. Tetapi ibu dengan penuh kasih sayang memperhatikan. Tidak pernah ibu kemudian membantah diri kita. Tidak pernah ibu melarang kita yang cerewet berbicara. Namun ketika kita sudah dewasa, seringkali kita tidak betah mendengarkan kalimat dan nasihat ibu. Nasihat ibu kita anggap sebagai hal yang mengekang kita. Nasihat ibu kita anggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Coba bayangkan, pernahkah kita kemudian menyakiti perasaan ibu kita? Pernahkah kita kemudian tidak mengabaikan apa yang ibu kita katakan? Pernahkah kita membuat ibu kita bersedih? Pernahkah kemudian membuat ibu kita menangis? Dan kita biarkan ibu kita dalam kesendirian. Padahal dia hanya ingin didengarkan. Dia hanya ingin memberikan yang terbaik kepada kita. Mari sama-sama kita kemudian melihat lebih dalam lagi. Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau bisa menghapuskan dosa-dosa yang diri ini lakukan, ya Allah. Terutama dosa kepada kedua orang tua, baik ibu ataupun ayah, ya Allah. Dan dosa-dosa yang lain, sehingga diri ini terbeban dari kesalahan, ya Allah. Dan jadikan diri ini agar bisa menjalankan kehidupan ini semakin baik, dan semakin baik dari hari ke hari, ya Allah. Rabbi ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikanlah diri ini orang yang mampu mengendalikan kemarahan, ya Allah. Sehingga kemarahan ini tidak membuat sebagai dosa. Kemarahan ini tidak membuat diri ini kemudian berdampak penyakit hipertensi dan yang lain-lainnya, ya Allah. Diri selalu sabar, berada di jalanmu. Engkau jadikan diri ini menjadi orang-orang yang bertakwa seperti yang Kau janjikan, ya Allah. Bahwa ketika diri ini mampu menahan amarah, termasuk ke dalam kategori orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya, teman-teman terima kasih untuk yang sudah hadir sampai selesai pada hari ini. Ya, teman-teman, ya selamat untuk yang beruntung tadi ya mendapatkan status stevia. Nanti teman-teman bisa mengklaim hadiahnya di grup Sehat Itu Nikmat ya. Status stevia juga bulan November ini ada promo nih, ada kemasan yang cantik ya, pakai ini jadi bisa tinggal kita gantungin aja. Buat teman-teman yang pengen belajar herbal dari dasar, boleh scan aja barcode-nya, nanti akan ada akses untuk mendapatkan herbal dasar. Jadi belajar dari dasar gitu ya. Dan kalau teman-teman masih belum tergabung dalam Sehat Itu Nikmat Community, silakan bergabung karena materi webinar ini akan saya share di grup. Dan kalau teman-teman ingin mendapatkan edukasi rutin dari saya gratis, silakan bergabung di Edukasi Herbal Dr. Yanti. Sudah tersedia di grup 4, karena grup 1 sudah hampir penuh, jadi saya buat lagi grup 4 ya. Silakan diikuti, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kabar baik buat teman-teman yang pengen menjadi herbalis profesional, certified herbalis. Dan ini adalah
sertifikasi ya informal ya pendidikan informal diakui herbalis nasional bisa nanti ikut akan ada pengumumannya di grup juga ya. Dan yang belum follow Instagram, TikTok, YouTube Dr. Yanti silakan di-follow. Ingat sehat itu nikmat. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Terima kasih untuk Oreo Nutrisia dan Status.